Losing time, I'm fading fast. Bos Ducati makin bangga. Setelah berjuang dengan aksi heroik di race GP Jerez, kini Marc Marquez kembali menggila. Sukses tercepat di tes Jerez, jinakan mesin ganas GP25. Setelah aksi heroiknya di GP Spanyol yang membuat para petinggi Ducati berdecak kagum, Marc Marquez kembali mencuri perhatian dunia balap. Hanya berselang sehari dari kegigihannya bangkit dari posisi 22 dan finish ke-12, Marquez kini melanjutkan performa luar biasa dengan menjadi rider tercepat di tes resmi Jerez, sekaligus menunjukkan betapa cepatnya ia beradaptasi dengan Desmosedici GP25. Mesin terbaru yang bahkan membuat para rider lain, termasuk Francesco Bagnaia, sangat keteteran. Hari Minggu kemarin, publik Jerez dan jutaan penggemar MotoGP di seluruh dunia menjadi saksi kegigihan seorang Marc Marquez. Sempat mengalami crash yang membuatnya terpuruk ke posisi 22, Marquez menunjukkan semangat pantang menyerah ala gladiator. Dengan penuh determinasi, ia perlahan menyalip satu demi satu pembalap, hingga akhirnya menutup balapan di posisi ke-12. Apa yang terlihat sederhana di layar kaca, ternyata punya dampak besar di balik layar. Bos besar Ducati, Gigi Dalinya, dikabarkan langsung menghampiri Marquez di paddock usai balapan. Wajah sumringah sang insinyur legendaris seolah tak bisa disembunyikan, menyiratkan rasa bangga yang mendalam terhadap rider anyar mereka. Sangat jarang ada pembalap yang crash, kehilangan banyak waktu, lalu tetap bisa melanjutkan dengan performa sebaik itu. Marc tidak hanya cepat, tapi dia menunjukkan karakter dan semangat yang kami inginkan dalam keluarga Ducati, ungkap Dalinya dengan penuh bangga. Seolah tidak ingin membiarkan momentum itu menguap, Marc Marquez tampil menggila di tes hari Senin di Jerez. Dengan kondisi trek yang bersih dan suhu optimal, Marquez langsung menggeber Desmosedici GP25, prototipe motor Ducati yang dinilai lebih liar namun juga lebih potensial dibandingkan GP24. Dalam waktu singkat, Marquez memimpin timesheet. Ia mencatatkan waktu lap 1 menit 35,8 detik, mengungguli seluruh rivalnya termasuk rekan-rekan sesama pembalap Ducati. Bahkan Francesco Bagnaia, juara dunia 2 kali yang dikenal sebagai anak emas Ducati, terlihat kesulitan menjinakkan motor baru tersebut. GP25 ini memiliki tenaga luar biasa, tetapi dengan karakteristik berbeda dibandingkan GP24. Tidak mudah untuk langsung memahami batasannya, kata Bagnaia dalam wawancara usai sesi tes. Namun bagi Marquez, seolah semua itu hanyalah bagian dari permainannya. Hari ini aku merasa nyaman. Motor ini menuntut gaya berkendara yang agresif dan presisi, dua hal yang aku sukai, ujar Marquez sambil tersenyum lebar. Tentu saja, masih banyak yang harus kami kembangkan, tapi feeling awalku sangat positif. Yang membuat semua pihak semakin terkesima adalah kecepatan adaptasi Marc terhadap Desmosedici GP25. Di saat beberapa rider senior Ducati masih mencari feeling dan setup terbaik, Marquez akan langsung menemukan tombol rahasia untuk mengeluarkan potensi maksimal dari motor itu. Bahkan dalam data analisis tim, diketahui bahwa Marquez mampu membuka gas lebih cepat di tikungan dan mempertahankan kecepatan lebih stabil di sektor-sektor kritis, dua aspek yang menjadi kunci untuk menaklukkan Jerez. Tim teknis Ducati Lenovo, tim tempat Marquez bernaung saat ini, menyebutkan bahwa masukan Marquez kepada para insinyur sangat detil dan tajam, mempercepat proses pengembangan GP25. Marc tidak hanya membawa skill balap, tapi juga pengalaman teknis luar biasa. Dia tahu persis apa yang ia butuhkan dari motor, dan itu membantu semua orang di Ducati, ujar Marco Rigamonti, kru chief Marquez di Ducati Lenovo. Di tengah performa brilian Marquez, rumor pun berhembus kencang di paddock. Banyak yang mulai percaya bahwa Ducati akan menjadikan Marquez sebagai rider andalan masa depan mereka, bahkan mungkin menggantikan posisi sentral yang selama ini dipegang oleh Bagnaia. Kalau Marc terus seperti ini, sangat mungkin dia akan mendapatkan prioritas pengembangan motor, kata seorang analis MotoGP di paddock. Ducati adalah perusahaan yang selalu mencari kemenangan. Mereka tidak akan buta terhadap fakta siapa yang bisa membawa mereka ke podium paling tinggi, tambahnya. Bos Ducati, Luigi Dalinya, bahkan memberikan pernyataan yang semakin memperkuat spekulasi tersebut. Melihat apa yang Marc lakukan dalam beberapa hari terakhir, aku hanya bisa berkata, dia luar biasa. Seorang juara sejati selalu menemukan cara untuk bersinar, di kondisi apapun, kata Dalinya kepada media. Sementara Marquez semakin mengilap, Francesco Bagnaia mulai merasakan tekanan yang tidak kecil. Walau performa Pecco tetap solid, perbandingan langsung dengan Marquez di atas motor yang sama membuat tekanan publik dan internal semakin berat. Dalam beberapa wawancara, Bagnaia berusaha tetap tenang, namun tidak menutupi bahwa adaptasi ke GP25 bukan hal mudah baginya. Ini baru hari pertama. Tes bukan tentang siapa yang tercepat hari ini,
Tapi siapa yang belajar paling banyak? Kata Bagnaia. Tapi aku akui, Mar tampil sangat impresif. Meski demikian, di dunia balap, performa di hari tes kadang menentukan arah musim ke depan. Jika Marquez terus tampil konsisten, bukan mustahil Ducati akan benar-benar mempertimbangkannya untuk peran lebih besar di masa depan. Dalam beberapa hari terakhir, Marc Marquez telah menegaskan dirinya bukan hanya sekadar pembalap baru di Ducati. Ia sudah menjadi bagian penting dari proyek masa depan pabrikan asal Borgo Panigale itu. Dengan kombinasi skill luar biasa, mentalitas baja, dan adaptasi kilat terhadap mesin GP25 yang buas, Marquez tampaknya siap membuka era baru. Era di mana dirinya bukan hanya mengejar gelar juara dunia ke-9, tetapi juga membangun dinasti baru bersama Ducati. Dari crash di balapan hingga dominasi di tes, satu pesan jelas tersampaikan, Marc Marquez belum habis. Ia baru saja memulai babak paling menarik dalam karirnya. Dan dunia MotoGP, mau tidak mau, harus bersiap untuk menyaksikan keajaiban berikutnya. Para bos Ducati dibuat melongo. Marc Marquez tampil ganas di atas Desmosedici GP24. Rajai sprint Jerez dan perpanjang dominasi 9 podium beruntun di MotoGP 2025. Sabtu sore yang panas di sirkuit Jerez, seketika langsung berubah menjadi momen bersejarah di paddock Ducati. Para bos tim, dari manajer teknis hingga petinggi pabrikan Bologna itu, hanya bisa terdiam, sebagian melongo, sebagian mengangguk tak percaya, saat Marc Marquez sekali lagi menunjukkan sihir balapnya. Dengan performa mengerikan di atas Desmosedici GP24, Marquez bukan hanya memenangkan sprint race MotoGP Jerez 2025, tetapi juga memperpanjang catatan podium beruntunnya menjadi 9 podium dari 5 seri pertama musim ini. Sebuah dominasi yang semakin menegaskan, era Marquez bersama Ducati sudah benar-benar tiba. Padahal, awal hari itu tidak sepenuhnya mulus untuk sang baby alien. Dalam sesi kualifikasi, Marquez harus puas dengan posisi start kedua, kalah tipis dalam perebutan pole position. Banyak yang menduga, mungkin ini akan menjadi pekan di mana dominasi Marquez sedikit tergelincir. Tapi bagi Marc, gagal meraih pole hanyalah bahan bakar tambahan. Di balapan sprint yang hanya berdurasi 12 lap itu, ia langsung menunjukkan kenapa dirinya tetap menjadi ancaman terbesar di dunia MotoGP, bahkan setelah berpindah motor dan menghadapi generasi pembalap baru. Begitu lampu start padam, Marc Marquez langsung meledak dari grid. Dengan reaksi kilat khasnya, ia melesat, mengalahkan para rival yang bahkan belum sempat menemukan ritme mereka. Memasuki tikungan pertama di sirkuit Jerez, Marquez sempat mengambil alih posisi pertama. Namun Fabio Quartararo berhasil mengambil kembali posisi terdepan itu. Tekanan yang diberikan Marquez begitu intens, membuat Quartararo tidak bisa bernafas lega meskipun berada di depan. Hanya butuh 1 lap saja bagi Marquez untuk mengamati dengan cermat gerakan, titik pengereman, dan pola racing lain Quartararo. Ia membaca lawannya seperti buku terbuka. Memasuki tikungan 6, hairpin tajam yang juga menjadi favoritnya, Marquez melakukan manuver khas yang telah menjadi salah satu signature moves-nya. Agresif, penuh perhitungan, dan dengan presisi luar biasa, tanpa memberikan sedikit pun ruang bagi lawan untuk mempertahankan posisi. Serangannya datang cepat, bersih, dan menentukan. Seketika itu juga, Desmosedici GP24 bernomor 93 itu memimpin, dan setelah itu, dunia hanya bisa menonton bagaimana ia perlahan menjauh. Sepersekian detik demi sepersekian detik dari kejaran di belakangnya. Tiap lap yang berlalu, gap itu bertambah, membuktikan bahwa hari itu, ia benar-benar berada di level yang berbeda. Marc hari ini benar-benar seperti manusia dari planet lain, ujar Davide Tardozzi, manajer tim Ducati Lenovo, dengan nada campur aduk antara kagum dan heran, dalam wawancara cepat selepas balapan. Apa yang ia lakukan di atas motor ini, membuat kami semua kehabisan kata-kata. Tambahnya, dengan perasaan masih terkesima. Di pit wall Ducati, suasana penuh dengan ekspresi yang sulit disembunyikan. Para petinggi tim berkumpul, matanya terpaku pada layar monitor, menyaksikan keajaiban kecil yang sedang terjadi di trek. Claudio Domenicali, CEO Ducati, beberapa kali terlihat tersenyum kecut, seolah tidak percaya seberapa efektif Marquez membengkokkan karakter GP24 sesuai gaya balap liarnya. Biasanya, Desmosedici GP24 dikenal sebagai motor yang menuntut pendekatan lembut, pengendalian throttle yang ekstra hati-hati, dan gaya balap penuh kontrol. GP24 adalah mesin canggih, tapi juga keras kepala. Tidak semua pembalap bisa menaklukkannya tanpa kompromi. Namun di tangan Marquez, semua teori itu seolah runtuh. Motor itu bukan hanya jinak, melainkan bertransformasi menjadi mesin penghancur yang buas di setiap tikungan.
Mark menemukan sesuatu yang belum pernah kami lihat di data sebelumnya, ujar Domenicali. Cara dia bermain dengan grip ban belakang. Bagaimana dia mengatur selide motor di tengah tikungan, itu bukan sesuatu yang kami ajarkan. Itu murni insting balap kelas dunia. Lanjutnya, dengan nada yang masih terheran. Bukan hanya dari sisi teknik, mentalitas juara Marquez juga menuai pujian dari berbagai pihak. Setelah gagal merebut pole, sesuatu yang sangat disayangkan mengingat betapa pentingnya posisi start di Jerez yang sempit, Marquez tidak menunjukkan sedikit pun tanda frustrasi. Alih-alih larut dalam kekecewaan, ia justru mengubah kegagalan itu menjadi bahan bakar semangat tambahan, tampil lebih ganas dan brutal saat balapan dimulai. Ketangguhan mental inilah yang menjadi salah satu faktor utama mengapa hari itu, Marc Marquez disebut bos Ducati tampil seolah berasal dari dimensi lain. Kemenangan sprint ini memperpanjang rekor podium beruntun Marc Marquez menjadi 9 podium dari 5 seri awal musim ini. Catatan ini bukan hanya luar biasa dalam konteks MotoGP modern, yang makin kompetitif dan tidak terduga, tetapi juga menjadi sinyal keras. Marquez bukan sekadar comeback, melainkan ia siap mengukir dinasti baru. Statistik makin membuktikan. Dari 5 race utama musim ini, Marquez sudah memenangkan 4 di antaranya. Hanya di Austin ia gagal meraih kemenangan. Dan itu pun hanya karena insiden teknis minor. Selebihnya, di mana ada bendera kotak-kotak dikibarkan, di situ ada Marc Marquez. Dalam balapan sprint di Jerez ini, Alex dan Bagnaia mencoba keras untuk menahan laju Marquez. Tapi keduanya harus puas bertarung untuk P2, karena Baby Alien sudah melesat terlalu jauh di depan. Selisih yang lebih dari 1 detik di akhir sprint, dalam lomba pendek seperti ini setara jurang besar. Francesco Bagnaia, rekan setim Marquez di Ducati Lenovo, bahkan sempat mengakui dalam wawancara usai balapan. Marc sedang ada di level yang berbeda. Kami semua berusaha keras, tapi saat ini, dia 1 langkah di depan, ungkap Bagnaia. Di garasi, suasana antara kagum dan waspada bercampur jadi satu. Ducati sadar, mereka kini punya pembalap terkuat di grid, tapi mereka juga sadar, menjaga keseimbangan internal antara 2 superstar seperti Marquez dan Bagnaia akan menjadi tantangan tak kalah besar. Dengan kemenangan sprint ini, semua mata tertuju pada race utama hari Minggu. Apakah Marc Marquez akan kembali menunjukkan keganasannya, membawa Ducati lebih jauh dalam mengejar gelar tim dan pabrikan, sembari membuka jalan bagi Marc merebut gelar dunianya ke-9 yang telah lama ia idam-idamkan? Semua tanda-tandanya mengarah ke sana. Marquez tampak sangat nyaman, nyaris menyatu dengan GP24. Gaya membalap liar yang dulu sempat dianggap tidak cocok dengan karakter Ducati kini justru menjadi kekuatan utamanya. Ketika musim 2025 baru berjalan seperempat jalan, satu hal sudah pasti. Perekrutan Marc Marquez adalah jackpot terbesar yang pernah didapat Ducati dalam 1 dekade terakhir. Di setiap tikungan Jerez, di setiap slipstream yang dipatahkan, Marc menunjukkan kenapa ia masih pantas disebut legenda hidup. Marc Marquez rajai GP Qatar. Bikin takjub legenda MotoGP, sebut Marc Marquez akan lewati gelar Rossi dengan mudah. Balapan seri keempat MotoGP musim 2025 di sirkuit internasional Lusail, Qatar, menjadi ajang pembuktian nyata bagi Marc Marquez. Bersama tim barunya Ducati Lenovo, Marquez tidak hanya memenangkan balapan, ia mendominasi seluruh akhir pekan dengan cara yang tak biasa namun sangat mengesankan. Kemenangan ini tak hanya menjadi pembuktian akan kebangkitan sang juara, tapi juga menjadi panggung bagi strategi cerdas yang membuat para rivalnya tertinggal tanpa bisa merespons. Kemenangan gemilang ini pun mendapat sorotan tajam dari legenda MotoGP Giacomo Agostini, yang memberikan pujian tinggi dan menyebut bahwa Marquez berpeluang besar melewati pencapaian Valentino Rossi. Sejak awal akhir pekan, Marquez telah tampil konsisten dan mengesankan. Di sesi latihan bebas hingga kualifikasi, ia mendominasi setiap sesi dengan gaya balap khasnya, tenang, presisi, dan agresif di saat yang tepat. Namun cerita sesungguhnya justru terjadi di balapan utama hari Minggu, di mana Marquez memainkan strategi luar biasa yang tidak disadari oleh para rivalnya. Di lap-lap awal balapan, Marc Marquez secara mengejutkan tampak tidak memaksakan diri untuk langsung memimpin. Ia melambat secara terukur, sebuah taktik yang belakangan diungkap sebagai strategi penghematan ban. Strategi ini awalnya membuat banyak pengamat dan penonton bertanya-tanya, karena Marquez sempat kehilangan posisi dari Franco Morbidelli yang memanfaatkan momen tersebut untuk menyalip dan memimpin di beberapa lap awal. Di pertengahan balapan, giliran Francesco Bagnaia serta Maverick Vinales yang menyalipnya. Namun Marquez tetap tenang, tidak terpancing, dan menjaga ritme sesuai rencana. Ia membiarkan rival-rivalnya bertarung satu sama lain dan mempercepat laju mereka,
Sementara dirinya menjaga keausan ban, sebuah keputusan yang terbukti brilian. Di saat para rival mulai mengalami degradasi ban, Marquez yang masih menyimpan tenaga dan grip, mulai menyerang. Marquez menyalip satu persatu rivalnya dengan cara mengesankan. Ketika balapan memasuki 5 lap terakhir, Marquez mulai membuka gas sepenuhnya. Dalam waktu singkat, ia merebut posisi terdepan dari Vinales, dengan manuver bersih dan sangat terkontrol. Setelah mengambil alih posisi pertama, Marquez menjaga keunggulan itu hingga garis finish, mengamankan kemenangan dengan cara yang luar biasa elegan dan efisien. Setelah balapan selesai, Marc Marquez mengakui bahwa strategi tersebut sudah dirancang sejak sebelum balapan. Bersama tim Ducati Lenovo, ia dan para insinyur menganalisis karakteristik sirkuit Lusail, suhu lintasan, serta performa ban untuk menentukan pendekatan yang paling efisien. Kami tahu ban belakang akan kritis di akhir balapan jika terlalu agresif di awal. Jadi aku memilih menahan diri, membiarkan yang lain bertarung, dan menyerang di saat yang tepat. Ducati memberiku motor yang sempurna, dan aku hanya perlu menjaga ritmenya, kata Marquez dalam konferensi pers usai balapan. Kemenangan ini langsung memunculkan pujian dari berbagai pihak, termasuk dari legenda hidup MotoGP, Giacomo Agostini. Juara dunia 15 kali itu mengaku sangat terkesan dengan cara Marquez memenangkan balapan, bukan hanya karena kecepatan, tapi karena kecerdasan strategi yang ia tunjukkan. Ini bukan sekadar kemenangan biasa. Marc tahu persis apa yang ia lakukan sejak lap pertama. Dia melambat, ya, tapi itu adalah pilihan taktis yang sangat cerdas. Dia menjaga ban, menjaga fisiknya, lalu menyerang di saat semua orang mulai melemah. Ini adalah tanda seorang juara sejati. Aku percaya, jika dia terus seperti ini, melewati gelar Valentino bukan hanya mungkin, itu akan terjadi dengan mudah, ujar Agostini dalam wawancara dengan media Italia. Agostini juga menambahkan bahwa dalam balapan tingkat tinggi seperti MotoGP, strategi seperti yang diperlihatkan Marquez jauh lebih menentukan daripada sekadar kecepatan mentah. Rival-rivalnya tidak menyadari apa yang ia lakukan. Mereka pikir dia kehilangan performa, padahal dia sedang merencanakan akhir balapan yang sempurna. Inilah beda antara pembalap hebat dan pembalap legendaris, lanjut Agostini. Tidak berhenti di situ, Agostini bahkan menyatakan bahwa pendekatan Marquez kali ini mengingatkannya pada strategi-strategi klasik era 70-an, di mana taktik memainkan peran lebih besar daripada sekadar kecepatan. Dulu kami juga bermain dengan taktik, mengatur ban dan mesin agar bisa bertahan sampai akhir. Tapi Marc membawanya ke level yang lebih tinggi. Dengan teknologi sekarang, tekanan semakin besar, tapi dia tetap bisa menjalankannya seperti maestro. Aku sangat terkesan padanya, tutup Agostini. Sementara itu, Franco Morbidelli, yang sempat memimpin balapan cukup lama, mengakui bahwa ia tidak menyadari strategi Marquez. Saya pikir dia sedang kesulitan, tapi ternyata dia menyimpan kekuatan untuk akhir balapan. Saya harus mengakui itu langkah yang jenius, ujar Morbidelli. Maverick Vinales juga mengatakan bahwa ia terlalu agresif di awal, dan itu membayar mahal di akhir. Saya pikir kami semua tertipu. Marquez membuat kami percaya bahwa dia melambat karena masalah. Padahal itu bagian dari rencananya, ungkap Vinales dengan nada kagum. Dengan kemenangan ini, Marquez langsung memuncaki klasemen sementara MotoGP 2025, sekaligus mengirim pesan keras kepada para pesaingnya. Sang juara telah kembali, dan kali ini dengan lebih dari sekadar kecepatan. Dia membawa kedewasaan, strategi, dan pengalaman yang membuatnya nyaris tak tersentuh. Musim masih panjang, namun jika performa dan kecerdasan seperti ini terus ditunjukkan oleh Marc Marquez, bukan mustahil bahwa ia akan segera menyamai, atau bahkan melewati, 9 gelar juara dunia milik Valentino Rossi. Dan dengan motor Ducati yang kini sudah sepenuhnya menyatu dengan gaya balapnya, Marc Marquez tampaknya sedang menuju babak baru dalam karir legendarisnya. Satu hal yang kini pasti, MotoGP 2025 akan menjadi musim yang luar biasa menarik untuk disaksikan, dengan Marc Marquez sebagai tokoh utama dalam panggung yang dipenuhi drama, strategi, dan sejarah yang sedang ditulis ulang. Ramalan sang legenda Ducati terbukti. Marc Marquez berhasil sapu bersih Losail. Sang legenda bilang, itu baru bonus. Sirkuit internasional Losail kembali menjadi saksi sejarah baru di ajang MotoGP. Setelah pekan penuh antisipasi, sorotan, dan ekspektasi, Marc Marquez, pembalap Ducati Lenovo Team, menjawab semuanya dengan satu kata, dominasi. Di MotoGP Qatar 2025, Marquez tampil tanpa celah. Ia menyapu bersih seluruh sesi akhir pekan, menjadi yang tercepat di semua sesi latihan bebas,
merebut pole position dengan rekor lap baru, memenangi sprint race, dan akhirnya mengunci podium tertinggi dalam race utama dengan cara yang mengagumkan. Lebih dari sekadar kemenangan, performa Marquez di Losail menjadi validasi sempurna atas pernyataan sang legenda Ducati, Casey Stoner, hanya beberapa hari sebelumnya. Dalam wawancara jelang GP Qatar, Stoner mengungkap bahwa Marquez belum mengeluarkan kemampuan terbaiknya di awal musim, dan menyebut bahwa dirinya tak akan terkejut jika Mark memberi kejutan besar di Qatar. Kini, setelah dominasi mutlak Marquez di Losail, Stoner pun angkat bicara lagi. Kemenangan itu sesuai prediksi, dan menyapu bersih adalah bonusnya. Sejak sesi latihan bebas pertama hingga race utama pada Minggu malam, Marquez benar-benar mendominasi total. Di sesi latihan sudah ia mencetak waktu tercepat. Di sesi kualifikasi, Marquez langsung mencuri perhatian. Dengan catatan waktu 1 menit 50,499 detik, ia mencetak rekor lap baru di Losail. Start dari pole, Marquez menyelesaikan sprint race pada Sabtu dengan kemenangan dominan, mengungguli Alex dan Bagnaia yang harus puas di posisi 2 dan 3. Namun sorotan utama datang pada race hari Minggu. Di bawah lampu terang sirkuit malam Losail, Marquez tampil dengan sangat memukau. Pada tikungan pertama, ia mengalami insiden senggolan dengan Alex, menyebabkan winglet belakang motornya rusak. Marquez akhirnya membalap dengan keadaan motor tidak utuh. Di awal balapan, ia seperti main-main. Para pembalap di belakangnya seperti Vinales, Morbidelli, saling menyalip Marquez. Di pertengahan balapan, Bagnaia juga ikut menyalipnya. Namun, menjelang lap akhir, balapan baru dimulai oleh Marquez. Ia langsung menyalip satu persatu pembalap di depannya, dan mengunci kemenangan tertingginya dengan keadaan motor tidak utuh. Ketika melintasi garis finish, jarak 2 detik memisahkan dirinya dengan Vinales yang finish kedua, dan ungguli Bagnaia di sirkuit yang notabene adalah rumah bagi sang juara bertahan itu. Usai balapan, Casey Stoner kembali berbicara kepada media. Ia mengaku tidak terkejut dengan performa Marquez, bahkan menyebut dominasi semua sesu itu sebagai sebuah bonus, bukan klimaks. Kemenangan Mark di Qatar itu luar biasa. Orang-orang terkejut Mark bisa sapu bersih Qatar, tetapi aku tidak, ujar Stoner kepada MotoGP Today. Seperti yang kuperkirakan sebelumnya, dia belum menunjukkan semuanya. Mark saat ini bukan hanya cepat, tapi juga lebih bijak, lebih kalkulatif, dan lebih dewasa dalam membaca balapan. Ucap Stoner sambil tersenyum karena hasil ini sesuai prediksinya. Stoner, yang dikenal sebagai pembalap dengan naluri tajam dan gaya balap agresif seperti Marquez, mengaku sangat terkesan dengan cara Mark mengatur ritme lomba. Ia menyebut sapu bersih Losail sebagai sinyal kuat bahwa Marquez benar-benar siap merebut gelar musim ini, dan mengingatkan bahwa masih banyak lagi kejutan yang akan datang dari pembalap Spanyol itu. Jika Anda mengatakan tentang keberhasilannya menyapu bersih, itu hanyalah bonus dari dirinya. Tujuan sebenarnya Mark adalah gelar juara dunia. Dan kalau dia terus tampil seperti ini, aku pikir tidak akan ada lagi yang bisa menghentikannya, tambah Stoner. Meski menjadi bintang akhir pekan, Marc Marquez tampil kalem dan rendah hati di konferensi pers. Alih-alih mengangkat dadanya dan menyombongkan dominasi tersebut, Marquez justru memilih memuji kerja keras tim dan memberikan apresiasi kepada rival-rivalnya. Aku hanya mencoba melakukan yang terbaik. Tim bekerja luar biasa sepanjang pekan. Kami menemukan setup yang cocok sejak awal dan aku hanya menjalankan tugasku, kata Marquez. Aku tahu banyak orang melihat ini sebagai balas dendam setelah kota. Tapi bagiku ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang belajar dari kesalahan dan melangkah ke depan. Soal komentar Casey Stoner, Marquez menanggapinya dengan senyum kecil. Mendengar kata-kata dari Casey, itu sangat berarti. Tapi aku tidak merasa aku sudah sempurna. Musim masih panjang, dan masih banyak aspek yang ingin ku perbaiki. Kemenangan ini sangat penting, tapi kami harus tetap fokus untuk balapan selanjutnya, tambah Marquez. Franco Morbidelli, yang tampil solid di GP Qatar, mengaku kesulitan menemukan celah untuk mengimbangi juara 8 kali itu. Dalam wawancara setelah race, ia mengakui bahwa Marquez berada di level berbeda musim ini. Mar sangat kuat. Kami sudah mencoba berbagai setup, tapi dia benar-benar cepat di semua sektor. Kami harus bekerja lebih keras ke depan. Karena dia adalah ancaman terbesar saat ini, ujar pembalap VR46 itu. Dengan hasil di Qatar ini, Marquez kini memimpin klasemen sementara dengan selisih poin signifikan. Ia telah meraih 3 kemenangan utama dari 4 seri, 4 pole position, juga 4 kemenangan beruntun di sprint. Konsistensi luar biasa dari Marquez, membuatnya menjadi pembalap dengan performa paling impresif sejauh musim ini berjalan. MotoGP 2025 akan segera memasuki rangkaian balapan di Eropa, dimulai dari GP Spanyol di Jerez.
Di sanalah duel antara Marquez, Bagnaia, Alex, dan para penantang lainnya akan kembali memanas. Ketika seorang legenda sekelas Casey Stoner memberikan peringatan, dunia MotoGP sebaiknya mendengarkan. Dan kali ini, peringatan itu terbukti tepat. Marc Marquez telah kembali ke puncak, bukan dengan keberuntungan, tapi dengan kerja keras, kecerdasan, dan kematangan luar biasa sebagai pembalap. Jika menyapu bersih di Qatar hanyalah bonus seperti yang dikatakan Stoner, maka para rival harus bersiap menghadapi musim yang bisa sepenuhnya didominasi oleh sang maestro dari Cervera ini. Losing time, I'm fading fast.